Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Usia kami sama, 18 tahun. Sama-sama baru keluar dari rumah orang tua, sama-sama baru mencicipi kebebasan kampus luar kota. Dan seperti kebanyakan anak muda bodoh yang merasa dunia milik berdua, kami bermain terlalu jauh. Satu kesalahan fatal, satu malam kebablasan. Dan dua keluarga yang langsung gemetar mendengar hasilnya, positif hamil. Ayah saya tidak marah, tapi diamnya jauh lebih menakutkan dari teriakan apapun. Ibu saya langsung ambil alih. Surat nikah harus jadi dalam waktu seminggu. Tidak ada tawar-menawar. Keluarga suami saya datang seperti tamu yang tidak diundang, datang dengan malu, bicara pelan dan hanya bisa mengangguk. Tidak ada lamaran, tidak ada pesta. Hanya akad nikah seadanya, 2 kursi, 1 saksi, dan wajah tegang dari semua pihak. Kami tidak menikah karena cinta. Kami menikah karena panik. Setelah itu, kami berdua resmi jadi suami istri. Tanpa bekal, tanpa rencana, tanpa pemahaman apapun tentang hidup berumah tangga. Kami bahkan tidak tahu bagaimana caranya menyebut satu sama lain. Mas dan Dek terdengar konyol, sayang terasa aneh. Orang tua saya menyediakan rumah untuk kami tempati. 2 lantai, cukup besar, lengkap dengan perabotan baru. Semua dibayar lunas oleh ayah saya. Bukan hadiah pernikahan, tapi bentuk tanggung jawab, karena saya membawa aib ke dalam nama keluarganya. Suami saya masih kuliah. Saya pun sebenarnya masih kuliah. Tapi 2 bulan setelah menikah, saya disuruh berhenti. Alasannya sederhana. Kamu sekarang istri orang. Suami saya menyetujui perintah ibunya tanpa diskusi. Saya mulai paham sejak awal. Tidak ada yang benar-benar siap dalam pernikahan. Ini, bukan saya, bukan dia, apalagi keluarganya. Kami masuk ke medan tempur tanpa senjata, hanya karena satu peluru nyasar. Tapi kesalahan yang satu itu sudah cukup mengubah seluruh hidup saya. Rumah itu besar, bersih, baru selesai direnovasi. Ayah saya yang bangun. Kontraktor sekaligus pemilik tanahnya. Ibu saya yang mengisi isinya. Semua dari showroom, semua dibayar tunai. 1 minggu setelah akad, kami langsung menempati rumah itu. Tidak ada cicilan. Tidak ada sertifikat atas nama suami. Semuanya atas nama saya. Tapi sejak kaki suami menginjak lantai ruang tamu, dia mulai bertingkah seolah semuanya miliknya. Kalimat pertamanya saat masuk, "Lumayan juga rumah kita." Saya jawab, "Rumah orang tuaku, Mas." Dia tertawa. "Sekarang rumahku juga kan?" Nada bercanda. Tapi saya tahu, itu awal dari klaim yang tidak akan berhenti. Hari demi hari dia mulai bicara seenaknya ke pembantu. Kalau bersih-bersih jangan asal. Ini rumah saya. Dia bicara ke teman-temannya. Gue sekarang tinggal di rumah sendiri. 2 lantai. Saya diam. Awalnya. Tapi diam saya jadi bumerang. Di mata dia, diam adalah persetujuan. Tidak butuh waktu lama sampai dia mulai melarang saya mengganti furnitur tanpa seizin dia. Bahkan mau beli karpet baru pun harus diskusi. Oh, dulu. Suatu malam saya minta izin ke orang tua untuk mengganti dapur. Ibu saya setuju. Tapi ketika tukang datang, suami marah. Katanya, "Ini rumah gua juga. Kenapa kamu semaunya?" Saya jawab pendek. "Sertifikat atas nama saya." Dia terdiam sebentar. Tapi jawabannya dingin. "Itu karena orang tuamu aja belum percaya sama gue. Nanti juga bisa dibalik nama." Sejak itu, dia tidak pernah menyebut rumah itu milik orang tua. Saya lagi. Di depan siapapun, dia selalu bilang itu rumah warisan. Warisan dari mertua.
yang katanya sekarang milik kami bersama. Saya mulai sadar, saya tinggal bersama seseorang yang bahkan tidak tahu batas. Dia tidak punya apa-apa, tapi ingin menguasai segalanya. Bahkan rumah yang dia tempati pun sudah jadi alat pamer di depan teman-temannya. Dan saya masih bodoh, masih mencoba bertahan dengan logika sederhana. Mungkin nanti dia berubah. Ternyata tidak, awalnya hanya sementara. Itu katanya. Ibu numpang beberapa bulan aja ya, rumah lagi direnovasi. Mau ganti plafon, cat dinding, sama perbaiki kamar mandi bocor, ucap ibu mertua, sambil menurunkan 2 koper besar dan 1 kardus, yang isinya peralatan dapur. Saya terima, karena saya pikir semua orang butuh bantuan saat rumahnya direnovasi. 3 hari pertama, dia hanya diam. Minggu pertama, dia mulai mengatur dapur. Minggu kedua, dia mulai bicara soal bagaimana cara saya melipat pakaian suami. Bulan pertama, dia sudah bicara ke tetangga. Kami sekarang tinggal di rumah anak saya. Saya mulai merasa ada yang janggal. Renovasi rumah mana yang butuh waktu lebih dari 1 bulan, tapi tidak pernah kedatangan tukang? Tidak pernah terdengar suara palu, tidak ada semen, tidak ada proyek. Saya mulai cari tahu. Lewat salah satu tetangga lama mereka, saya dapat kabar. Rumah ibu mertua disita bank. Bukan renovasi, tapi kredit macet, tunggakan bertahun-tahun. Surat penyitaan sudah dikirim sejak lama, jadi ini bukan menumpang sementara, ini eksodus, pelarian. Dan saya yang dijadikan target penampungan. Ibu mertua mulai memperlakukan rumah ini seperti miliknya. Dia ganti gorden tanpa izin, dia buang bumbu dapur saya dan ganti dengan bumbu dari pasar tradisional langganannya. Dia ambil 1 kamar khusus untuk adik ipar, lengkap dengan perintah. Kamar ini jangan dimasukin siapa-siapa ya, ini kamar anak saya. Saya diam. Tapi mulai menghitung. Kamar saya diambil alih. Kamar anak-anak saya diganggu. Jadwal makan, pola asuh, bahkan cara saya menjemur baju dikomentari. Saya mengadu ke suami. Jawabannya, namanya juga orang tua, kita harus hormat. Saya tanya balik, hormat atau tunduk? Dia diam. Tapi malam itu dia tidur di kamar adik perempuannya. Katanya, biar ibu tenang. Pelan-pelan, rumah saya bukan lagi rumah saya. Dan ibu mertua, dia tak sekadar tinggal. Dia menduduki. Adik, ipar saya masih SMA. Tapi gaya hidupnya lebih tinggi dari mahasiswa tingkat akhir. Baju selalu baru, skincare lengkap, ponsel seri terbaru. Tapi tiap bulan, dompetnya tipis. Kalau minta uang, arahnya selalu ke saya. Tidak ada rasa canggung, apalagi malu. Seolah-olah saya ini mesin ATM yang tinggal ditekan tombol. Teh, minta 2 juta dong. Mau beli sepatu yang kayak teman-teman aku. Teh, pinjam duit dulu, nanti minta ke ibu gantinya. Tapi ganti itu tak pernah datang. Bulan demi bulan, angka bertambah, dan saya hanya mencatat tanpa balas. Awalnya saya diam. Tapi suatu hari, permintaan uangnya makin gila. 6 juta untuk study tour ke Jawa Timur, dengan alasan, biar nggak malu sama teman-teman. Saya tolak, pelan, pakai logika. Biaya study tour sudah ditanggung sekolah. Uang saku 3,5 juta itu keterlaluan. Tapi logika saya dianggap hinaan. Besok paginya, ibu mertua datang ke kamar saya, bawa ekspresi cemberut. Kamu tegas sama adik ipar kamu, anak sekolah masa nggak dikasih uang saku? Saya jawab, sudah saya kasih 2 juta bulan lalu. Jawabannya, cepat. Itu buat yang lain. Sekarang beda urusan. Tiba-tiba, bukan cuma permintaan, tapi paksaan. Disamarkan dengan kalimat manipulatif. Kamu paling banyak duit di sini. Masa buat bantu keluarga suami nggak mau? Adik ipar kamu juga anak saya. Kamu harus bantu. Saya mulai lihat pola. Adik ipar minta, ibu mertua yang pakai tekanan. Peran mereka seperti tim. 1 tukang mintanya, 1 tukang paksanya. Suami, saya? Selalu jadi penonton atau ikut menyalahkan saya kalau saya menolak. Yang tinggal menumpang, bertingkah seperti ratu.
yang tinggal di rumah saya bertindak seperti saya ini pembantu. Dan di mata mereka, uang saya bukan milik saya, tapi uang keluarga. Padahal nafkah dari suami tak pernah datang. Yang bayar tagihan rumah saya, yang beli makanan saya, yang beliin keperluan anak-anak saya. Tapi logika mereka satu. Kalau kamu jadi istri, maka hartamu adalah milik kami. Ibu, mertua duduk di ruang makan, menyeruput teh manis buatan saya. Tatapannya menyisir ruangan, lalu menyentil. Pembantu kamu itu kerjanya cuma main HP. Gaji buta. Lebih baik kamu sendiri yang urus semuanya. Baru terasa jadi istri beneran. Saya pikir itu hanya komentar. Ternyata perintah. 2 hari kemudian, dia membantu saya memecat ART kami. Tanpa diskusi, tanpa bicara pada saya. Hanya bilang ke suami, pembantu itu nggak guna. Buang-buang duit. Dan suami saya? Iya juga, ya, katanya sambil angguk-angguk. Rumah 2 lantai, 2 anak kecil. 1 di usia 3 tahun, 1 lagi baru mulai belajar jalan. Saya hamil 5 bulan. Badan saya mulai berat, kaki mulai bengkak, punggung sering nyeri. Tapi mereka tidak peduli. Ibu mertua bahkan menyusun jadwal. Jam 5 pagi saya harus bangun, masak untuk semua orang. Sarapan harus lengkap. Anak-anak harus rapi. Rumah harus bersih. Lantai harus pel 2 kali sehari. Kalau tidak, kamu situ malas, manja, kebanyakan gaya. Dia bahkan menyindir saya di depan suami. Kalau nggak kuat, kenapa mau punya anak lagi? Dasar perempuan bodoh, kerjaannya cuma minta dimanja. Saya melawan. Saya bilang saya butuh bantuan. Suami saya tahu kondisi fisik saya. Tapi dia hanya jawab, namanya juga hidup rumah tangga. Semua orang juga pernah susah. Susah? Yang bikin saya susah itu bukan hidup, tapi kalian. Waktu istirahat saya habis. Waktu untuk bernapas habis. Yang tersisa hanya rutinitas melelahkan dan kemarahan yang dipendam terus-menerus. Saya tidur sambil menangis. Bangun dengan mata bengkak. Tapi tetap masak. Tetap bersih-bersih. Tetap senyum di depan anak-anak. Yang paling ironis, saya bayar semua tagihan rumah ini. Saya yang kasih makan. Tapi, saya tak punya hak untuk memutuskan apakah saya boleh punya bantuan atau tidak. Di rumah sendiri, saya jadi tamu yang dikerjai habis-habisan. Awalnya saya pikir hanya salah letak. 1 tas branded hilang. Lalu sepatu favorit saya tak ada di rak. Beberapa makeup di meja rias menghilang. Bukan cuma sekali, tapi terus-menerus. Saya tanya suami. Dia jawab asal, mungkin ART kamu yang dulu nyolong. Udah lupakan aja, paling juga barang enggak seberapa. Tapi saya tahu, bukan itu masalahnya. ART kami sudah lama pergi, dan barang terus saja hilang. Sampai suatu malam, saya mendengar telepon dari ibu mertua. Berbisik, cepat, terburu-buru. Iya, tas warna beige, mereknya itu LV. Asli, saya jamin. Iya, nanti saya kirim foto lewat WA. Saya beku. Diam tapi hati mendidih. Itu tas saya. Hadiah dari diri saya sendiri setelah capai target penjualan online shop bulan lalu. Saya kerja keras, bangun jam 3 pagi untuk packing barang, jawab chat pelanggan satu-satu, kirim barang sambil hamil besar. Dan dia menjualnya seperti menjual barang bekas dari gudang. Saya konfrontasi. Mama, tas itu punya saya. Kenapa dijual tanpa izin? Dia tertawa pendek, dingin. Punya kamu? Kamu tinggal di rumah anak saya. Apapun yang ada di rumah ini milik anak saya. Berarti juga milik saya. Kamu itu cuma numpang. Lalu dia lanjut. Lagi pula, kamu nggak pernah pakai. Daripada nganggur, mending saya ambil duitnya. Saya marah. Tapi kemarahan saya dianggap durhaka. Suami saya pulang, dan dia langsung mendukung ibunya. Kamu terlalu perhitungan. Emangnya kamu siapa? Bisa ngomong kayak gitu ke ibu? Barang-barang itu hasil kerja saya. Saya balas. Dan kamu kerja karena tinggal di rumah ini. Kalau kamu nggak jadi istri saya, kamu nggak akan bisa punya semua itu. Logika mereka absurd. Hak milik saya dianggap milik kolektif, dan saya jadi penyumbang tetap tanpa hak suara. Saya disebut pelit karena mempertahankan hak saya. Saya disebut durhaka karena membela diri. Beberapa hari kemudian,
Satu lemari makeup saya habis. Entah dijual, entah dipakai. Beberapa produk mahal saya diganti dengan barang murahan. Bahkan sikat makeup saya, yang saya rawat sendiri, dikasih ke adik ipar buat main rias-rias sama teman-temannya. Saya kehilangan lebih dari sekadar barang. Saya kehilangan ruang pribadi. Martabat saya digerus pelan-pelan. Tapi yang paling menyakitkan, semua yang saya bangun sendiri, dijarah oleh orang yang bahkan tidak pernah memberi saya apa-apa. Setiap pagi saya bangun sebelum matahari. Sambil menyusui anak, saya buka laptop, balas chat pelanggan. Paket harus disiapkan, alamat ditulis manual, nota dicetak, saya kirim sendiri via kurir. Tak ada yang bantu, tak ada yang tanya, kamu butuh bantuan? Tapi semua di rumah ini makan dari hasil itu. Biaya listrik yang tiap bulan melonjak, saya bayar. Galon air, gas, sembako, popok, susu anak, bahkan skincare ibu mertua, semua dari saya. Termasuk rokok suami, bensin motornya, jajan adik ipar, sampai cicilan HP-nya. Ya, HP yang dia pakai buat main game dan mabuk-mabukan. Tapi meski saya yang menopang, posisi saya tetap dianggap di bawah. Tiap kali ada masalah, saya yang salah. Setiap kali bicara hak, saya disebut istri durhaka. Setiap kali saya bicara tegas, saya disebut melawan suami. Mereka hidup dari saya, tapi saya yang mereka maki. Ibu mertua paling sering bilang, perempuan tuh tugasnya nurut, bukan nyari duit. Itu tugas suami. Kamu sok-sokan cari uang, padahal nggak becus ngurus rumah. Lucunya, saat saya berhenti kerja 1 minggu karena demam tinggi, rumah langsung berantakan. Tak ada pemasukan, tak ada makan enak, tak ada belanja bulanan. Tapi yang mereka sorot, kamu ini sakit mulu, manja. Dan suami, dia tahu saya yang bayar semua, tapi tetap bersikap seperti bos. Kalau saya tanya penghasilannya, jawabannya selalu, klise, bisnis lagi sepi. Kalau saya minta uang belanja, dia lempar balik. Uang kamu banyak, ngapain minta? Tapi kalau saya putuskan sesuatu, soal sekolah anak, soal rumah, dia naik darah. Jangan egois, kamu istri, harus izin dulu. Jadi uang saya boleh buat semua orang, tapi saya tidak boleh menentukan apapun. Satu waktu saya iseng totalin pengeluaran bulanan dari uang saya, 12 juta. Itu belum termasuk sesekali traktir makan di luar, beli obat anak, bantu uang jajan adik, ipar, dan sumbangan iuran RT yang selalu dilempar ke saya. Tapi di mata mereka, saya tetap istri tak berguna, tak tahu diri. Perempuan yang tak layak dihormati. Saya tulang punggung. Tapi mereka ingin saya tetap membungkuk. Setiap malam saya tidak menunggu pelukan. Saya menunggu suara pintu dibanting, dan aroma alkohol menusuk masuk ke rumah. Pulang. Pukul 2 pagi. Kadang dengan temannya, kadang sendiri. Selalu dengan mata merah dan tubuh sempoyongan. Dan setiap kali itu terjadi, saya yang harus siaga. Bukan untuk merawatnya, tapi untuk bersiap dimaki, dibentak, atau disalahkan. Lihat suamimu. Pulang mabuk, apa kamu nggak bisa jaga dia? Itu suara ibu mertua, pagi-pagi sekali. Sambil nyapu rumah yang bahkan bukan miliknya, dia teriak seolah saya ini pengasuh pria dewasa. Kalau kamu bisa layanin suamimu dengan baik, dia nggak akan cari pelarian, katanya lagi. Seakan-akan kebiasaan suami mabuk adalah hasil dari kegagalan saya sebagai istri, bukan karena dia pria dewasa yang memilih larut dalam minuman daripada tanggung jawab. Saya tak diam. Saya pernah jawab dengan suara rendah. Dia kuliah, dia yang mabuk. Saya kerja, saya yang dimarahin. Tapi jawaban saya justru menyulut amarah. Suami, ngomong kamu makin nyakitin. Kamu tuh istri atau pengkritik? Nggak usah banyak bacot kalau enggak bisa bikin aku tenang. Tenang dari apa? Dari hidup nyaman yang saya biayai? Itu pernah keluar dari mulut saya. Dan sejak itu, suami tidur di kamar anak, meninggalkan saya, yang saat itu sedang hamil besar, tidur sendiri tiap malam, menahan emosi dan rasa kecewa. Tiap malam dia keluar. Kadang bilang nongkrong, kadang rapat bisnis. Tapi selalu pulang dalam keadaan tidak sadar. Suatu malam, anak kami demam tinggi. Saya minta tolong untuk ke IGD. Tapi dia justru membentak.
Kenapa nggak kamu aja yang urus? Aku capek, baru pulang. Padahal dia baru pulang dari tongkrongan. Penuh bau rokok, alkohol, dan parfum murahan dari entah siapa. Saya tahu dia mabuk bukan karena tekanan, tapi karena dia bisa. Karena dia tidak pernah dituntut untuk menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab. Karena keluarganya selalu membela, dan saya selalu disalahkan. Di rumah ini, mabuk adalah kesenangan, dan saya, istri yang sedang hamil dan mengurus 2 anak, dianggap biang kerok dari segala kehancuran. Hari itu, saya baru saja melahirkan anak ketiga kami, sebuah bayi yang cantik dan sehat. Sebuah kebahagiaan yang saya harap bisa membawa kedamaian ke dalam rumah yang penuh drama. Saya merasa lega. Lega karena melahirkan dengan selamat, dan lega karena anak-anak lainnya bisa bertemu dengan adik mereka yang baru. Tapi kebahagiaan saya hanya berlangsung sebentar. Ibu mertua datang dengan ekspresi yang tidak biasa. Biasanya dia datang menyapa, tapi kali ini matanya penuh curiga. Anak ini, apa memang anaknya suamimu? Dia langsung bertanya tanpa basa-basi. Saya terkejut, bahkan gemetar. Suami yang mendengar itu hanya diam. Matanya melirik ke arah saya, lalu mengalihkan pandangannya. Tidak ada rasa empati. Tidak ada pertahanan untuk saya. Tidak ada pembelaan. Hanya diam, ibu mertua terus mendesak. Anak ini tidak mirip dengan kamu. Jangan-jangan bukan darah dagingnya. Lidahnya tajam, seolah setiap kata itu adalah tuduhan yang menusuk langsung ke hati saya. Dan bukan hanya sekali. Dia berkali-kali berkata begitu, bahkan dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa wajah anak saya sangat mirip dengan wajah saya. Bahkan keluarga saya yang lain mengakui hal itu. Saya mencoba mempertahankan ketenangan. Ini anak kita, anak saya, dan kamu. Kenapa kamu bisa ragu? Saya berkata, sambil menatap suami. Tapi suami, yang seharusnya mengerti dan percaya pada saya, justru menunduk, matanya tidak pernah menatap saya. Dia tidak membela saya, dia malah bertanya, apa kamu yakin anak ini benar-benar anak saya? Saya merasa terhina, dipermalukan. Rasa sakit itu jauh lebih dalam dari sekadar tuduhan. Rasanya seperti dia membunuh kepercayaan yang sudah saya bangun bertahun-tahun. Saat itu, semua yang saya lakukan untuk keluarga ini, semua usaha saya, pengorbanan saya, seakan tak ada artinya. Semuanya diragukan. Jadi kamu juga nggak percaya sama saya? Saya bertanya dengan suara bergetar. Dia tetap diam, tidak memberi tidak memberi dukungan. Suami saya memilih untuk tidak berkata apa-apa. Ibu mertua, dengan segala keyakinannya, terus mendorong untuk tes DNA, memastikan jika bayi itu memang darah daging suami saya. Bagi mereka, fakta dan kenyataan tidak ada artinya. Saya hanya seorang wanita yang dianggap perempuan lain, meskipun selama ini saya hanya pernah bersamanya, hanya pernah tidur dengan dia. Saya hampir tidak bisa menahan air mata. Mengapa saya harus direndahkan seperti ini? Mengapa saya, yang sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini, malah dituduh tak setia, bahkan dianggap tidak layak menjadi ibu dari anak-anaknya? Saat saya memandang suami saya yang diam saja, saya tahu dia sudah memilih sisi mana yang dia ambil. Dia lebih memilih mengikuti ibu daripada mempercayai istrinya. Saya merasa begitu sendirian. Suami saya bukan pria yang saya kenal saat pertama kali kita menikah. Dulu, dia tampak percaya diri, penuh harapan, dan kami berdua memiliki impian untuk masa depan. Namun kini, dia hanya menjadi bayang-bayang ibunya. Lemah di hadapan ibu, gagah di hadapan saya. Setiap keputusan dalam rumah tangga ini tidak lagi berasal dari kami, sebagai pasangan. Semua datang dari mulut ibu mertua. Mau pindah rumah? Ibu mertua yang tentukan. Mau beli barang? Ibu mertua yang tentukan. Bahkan soal uang, ibu mertua yang atur, dan suami saya hanya mengikuti. Dia seperti boneka yang digerakkan oleh tali pengendali. Setiap langkahnya, setiap ucapannya,
selalu melihat apakah ibunya setuju atau tidak. Jika ibunya setuju, dia bisa membiarkan saya, istri yang selama ini memberi nafkah, mengatur segalanya. Tetapi jika ibunya tidak suka, bahkan hal-hal kecil seperti cara saya berbicara atau apa yang saya pilih untuk anak-anak, suami saya akan langsung menunduk, tak berani melawan, dan saya yang jadi sasaran kemarahannya. Hari itu, misalnya, saya berbicara sedikit lebih tegas soal pengeluaran rumah yang semakin membengkak. Kita butuh pengaturan yang lebih jelas. Ada beberapa tagihan yang harus diprioritaskan, saya berkata. Namun, kalimat itu seakan meledakkan bom. Ibu mertua langsung angkat bicara. Apa maksud kamu? Kamu nggak bisa manajer rumah tangga, makanya diam aja. Dan suami? Suami saya langsung mencela saya di depan ibunya. Kenapa sih nggak bisa diam sedikit? Semua serba kamu yang atur. Ujung-ujungnya disalahin terus, katanya. Dia melontarkan kalimat-kalimat pedas tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan sisi saya, tanpa melihat perjuangan saya selama ini. Saya diam. Diam karena tahu, kalau saya melawan, dia akan semakin berpihak pada ibunya. Suami saya selalu merasa dirinya benar, hanya jika ibunya ada di belakangnya. Saya hanya seorang istri yang harus menuruti segala keinginan mereka. Bahkan jika itu merugikan saya. Mertua saya merasa rumah ini miliknya. Suami saya adalah perpanjangan dari dirinya. Dan saya hanya penghuni yang tidak punya suara. Suami, saya, yang selalu berteriak kepada saya di rumah, memperlihatkan wajah lain ketika di depan ibunya. Seperti anak kecil yang takut dihukum, dia selalu tunduk, menuruti apapun yang ibu inginkan. Bahkan saat saya meminta sedikit perhatian atau pengertian, dia menjawab, "Ibu nggak suka kalau aku terlalu perhatian sama kamu." Saya merasa seperti, saya tak lebih dari pelengkap yang harus siap menerima segala macam perlakuan mereka. Suami saya selalu tampak gagah ketika memarahi saya, tapi begitu lemah saat berhadapan dengan ibu. Dia melupakan siapa yang selama ini menghidupi rumah tangga ini. Dia lupa siapa yang memikul semua beban. Bukan dia, bukan ibunya, tapi saya. Hari itu, seperti biasa, ibu mertua datang dengan permintaan yang tak pernah berakhir. Ibu butuh uang 2,5 juta, katanya tanpa basa-basi. Buat adikmu, dia mau ikut study tour ke Jawa Timur. Nanti kamu transfer ya, nggak usah tanya-tanya. Saya menatapnya dengan bingung. Belum lama ini, saya baru saja mengeluarkan sejumlah uang untuk kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak-anak. Ketika saya bertanya lebih lanjut, kenapa uang saku sampai 3,5 juta? Bukannya sudah termasuk biaya perjalanan dan penginapan? Ibu mertua justru mengangkat bahu dan menjawab dengan nada tinggi. Ngapain kamu tanya-tanya? Itu kan buat anak saya. Lagian kamu kan yang paling banyak duit di sini, jadi jangan pelit. Suami saya hanya diam, hanya mengangguk ketika ibu mertua memberikan perintah. Sama sekali tidak ada pembelaan dari pihaknya. Dia bahkan terlihat seperti hanya menjadi alat untuk menuruti keinginan ibunya. Saya menghela napas panjang. Dengan kondisi saya yang masih bekerja keras untuk menghidupi rumah tangga ini nih, sudah tentu saya merasa tertekan. Oke, kalau kamu butuh, saya transfer, saya berkata pelan, mencoba menahan amarah. Namun, sebelum saya sempat mengeluarkan uang, ibu mertua mendekat dan berbicara dengan nada yang lebih rendah. Tapi, kamu beneran yakin ya? Jangan-jangan, kamu lagi sengaja pelit karena itu bukan anak suamimu, ucapnya, sambil memandang saya dengan tatapan tajam. Saya terdiam. Kalimat itu seolah menyayat hati saya, dan membuat semuanya menjadi semakin jelas. Seolah-olah, pertanyaan tentang uang ini hanyalah kedok untuk sesuatu yang lebih buruk. Ibu mertua saya mulai menebar fitnah. Dalam beberapa detik, dia berhasil menanamkan benih keraguan. Suami yang mendengar itu malah menyela. Iya, kamu yakin anak ini anaknya siapa? Saya terperangah. Ini bukan hanya masalah uang lagi. Ini adalah fitnah yang melukai lebih dalam daripada yang bisa saya bayangkan. Suami saya tidak lagi memihak saya. Kata-katanya, yang selalu saya anggap sebagai bentuk perlindungan, kini menjadi pisau yang melukai saya dari dalam. Maksud kamu apa?
Saya bertanya dengan nada yang bergetar, berusaha menahan air mata. Ya kamu juga nggak bisa dijamin kan? Jawabnya sambil menghindar dari pandangan saya. Itu adalah kalimat yang paling menyakitkan yang pernah saya dengar dari dia. Suami saya yang pernah saya percayai, yang seharusnya melindungi saya dan anak-anak, malah ragu dengan saya. Dia tidak lagi mempercayai saya, bahkan di saat saya membutuhkan dukungan lebih dari sebelumnya. Ibu mertua, yang seharusnya merasa malu karena telah mengusik kehormatan menantunya, malah semakin menambahkan garam pada luka itu. Ya gimana? Kamu kan tahu kan kalau dia tuh wanita macam apa? Katanya dengan sengaja agar suami semakin ragu. Saya merasa ingin meledak, tapi saya menahan semuanya. Rasanya seperti hidup di tengah kebohongan dan pengkhianatan. Saya yang mengorbankan. Banyak hal untuk keluarga ini, saya yang memberi tanpa meminta kembali, malah dihina dan dicurigai. Bahkan uang yang saya berikan, yang saya harap bisa mengakhiri ketegangan, seolah tidak dihargai. Saya tak hanya diberi uang yang dilempar ke muka, tetapi juga dihancurkan harga diri saya dengan fitnah yang tak pernah berhenti. Hari itu, semuanya meledak. Rasanya seperti bom waktu yang sudah terlalu lama terpendam. Akhirnya menghancurkan semuanya. Ketika ibu mertua mulai menuntut uang lagi, kali ini dengan cara yang lebih memaksa, saya sudah tak bisa menahan amarah. Setelah adik ipar saya mendapat uang 6 juta yang saya berikan dengan berat hati, ibu mertua merasa semuanya menjadi miliknya untuk dimanfaatkan sesuka hati. Saya yang sudah merasa terkekang dan dihina, mulai kehilangan kesabaran. Ini sudah terlalu banyak, Bu. Saya berkata dengan tegas, meskipun hatiku hampir pecah. Saya sudah memberi lebih dari cukup, dan sekarang harus seberapa banyak lagi kamu minta? Ibu mertua memandang saya dengan mata penuh kebencian. Tanpa peringatan, dia berjalan menuju meja rias saya dan mulai merusak barang-barang saya. Tas kesayangan saya yang saya beli dengan uang sendiri dibanting di lantai. Makeup saya yang saya simpan rapi, satu persatu, dilemparkan dengan kasar. Semuanya milik anak saya. Kalian itu hanya penghuni sementara di sini. Dia berteriak dengan penuh kebencian. Semua yang ada di sini, dia berhak atasnya, termasuk kamu. Suami saya berdiri diam di pintu, hanya menyaksikan. Matanya kosong, tidak ada sedikit pun upaya untuk menghentikan ibunya. Tidak ada yang bisa saya harapkan darinya. Suami yang seharusnya menjadi pelindung saya, justru membisu, membiarkan ibunya menghancurkan semua yang saya miliki. Saya mendekati ibu mertua dengan penuh emosi. Kenapa kamu melakukan ini? Semua yang saya punya, hasil jerih payah saya sendiri. Kenapa kamu merasa berhak menghancurkannya? Tapi jawaban yang saya terima hanya semakin membuat hati saya hancur. Karena kamu terlalu banyak. Kamu tahu kan, bahwa kamu bukan siapa-siapa di sini. Kamu hanya istri yang tak tahu diri. Ketika saya berusaha merebut tas saya dari tangan ibu mertua yang ingin membuangnya, dia malah mendorong saya, hingga saya terjatuh. Suami saya hanya diam, seolah dia tak melihat apa yang terjadi. Padahal, ini bukan sekadar tentang barang. Ini tentang rasa hormat, tentang hak saya untuk dihargai. Ibu mertua melanjutkan aksinya. Sepatu-sepatu saya, yang sudah lama saya simpan dengan penuh kasih, dibuang ke got depan rumah. Saya melihatnya dengan mata yang mulai berasap karena amarah. Jangan sentuh lagi barang saya, teriak saya, mencoba menahan emosi yang hampir pecah. Suami akhirnya membuka mulut, tapi yang keluar bukan kata-kata yang saya harapkan. Kamu itu terlalu sensitif. Ibu hanya mengingatkan kamu. Kamu jangan melawan, katanya dengan nada dingin, tanpa rasa peduli. Saya merasa dunia saya runtuh. Suami saya, yang selama ini saya perjuangkan, yang saya beri segalanya, malah membela ibunya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya semakin membuat saya terpojok. Ibu benar, kamu memang nggak pantas punya barang-barang itu, katanya sambil menunjuk ke arah barang-barang saya yang telah rusak. Dan itu adalah titik balik. Suami saya tidak hanya membiarkan ibu mertua saya menghancurkan hidup saya, tetapi juga ikut serta dalam menghancurkan harga diri saya. Semua yang saya lakukan untuk keluarga ini,
Semua pengorbanan yang saya berikan, tak ada satupun yang dihargai. Air mata mulai mengalir, tapi saya tak bisa lagi menangis dalam diam. Saya harus melawan. Ini bukan hanya soal barang. Ini soal penghormatan. Tentang siapa saya di rumah ini. Tentang hak saya sebagai seorang istri, seorang ibu, yang selalu berjuang di tengah-tengah caci maki ini. Saya berdiri dan menatap suami saya dengan penuh perasaan terluka. Jadi, begini caramu mencintaiku? Saya bertanya dengan suara serak, berusaha mengendalikan emosi. Suami saya menunduk, seolah tidak bisa menjawab, hanya menghindari pandangan saya. Saya tahu saat itu, dia sudah memilih sisi. Ibu lebih penting daripada saya. Setelah pertengkaran yang tak terelakkan, rumah kami menjadi seperti medan perang. Semua orang di dalamnya terluka, terutama saya, yang merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya mendukung saya. Suami yang membisu, ibu mertua yang makin menggila, dan ayah mertua yang tak pernah keluar dari kamarnya, seolah-olah mereka adalah penonton dalam pertunjukan ini. Namun, yang lebih parah adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun yang berani melawan, tidak ada yang mencoba mengendalikan situasi. Bahkan tetangga yang sebelumnya selalu menyapa di luar rumah, kini menghindar. Mereka tahu persis apa yang terjadi, tetapi memilih untuk tutup mata. Tak ada yang berani mengangkat suara, apalagi memberikan bantuan. Mereka hanya diam, seolah-olah hidup mereka tak tersentuh oleh kekacauan yang terjadi di rumah kami. Setelah beberapa jam keributan berlanjut, akhirnya tetangga yang merasa terganggu oleh suara keras kami memutuskan untuk datang. Mereka tidak datang dengan niat untuk membantu, melainkan hanya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ada yang membawa anak kecil, ada yang hanya melenggang tanpa ekspresi, seolah semuanya adalah tontonan biasa. Pak RT diminta datang, biar ada yang menengahi, kata salah satu tetangga. Saya hanya bisa menatap dengan kebingungan dan kekecewaan. Apakah ini yang disebut bantuan? Datang hanya untuk melihat, bukannya memberi solusi. Beberapa saat kemudian, Pak RT datang dengan wajah yang tak terlihat khawatir, hanya datar dan tenang. Kami seharusnya merasa beruntung karena dia datang, tetapi rasanya kehadirannya tidak membawa perubahan apa-apa. Kenapa ribut-ribut? Tanya Pak RT, seolah menganggap semuanya adalah persoalan sepele yang bisa diselesaikan dengan percakapan ringan. Ibu mertua langsung mengambil alih, memulai ceramahnya. Ini semua salahnya dia, katanya sambil menunjuk saya. Anak saya nggak dihargai, saya yang tua malah diperlakukan tidak sopan. Saya hendak berbicara, tapi Pak RT hanya mengangkat tangan, menahan saya. Nanti dulu Bu, kita coba dengar dulu dari semua pihak. Suami, yang sepanjang waktu hanya diam dan menghindar, kini mulai membuka mulut. Ibu benar, dia terlalu sensitif. Mungkin kalau dia bisa lebih sabar, semua ini nggak terjadi. Saya tak bisa lagi menahan rasa sakit. Suami saya memilih untuk memihak ibunya, dan yang lebih menyakitkan, Pak RT pun tampaknya tidak berani mengubah apapun. Ini adalah momen di mana saya merasa terasingkan lebih jauh dari keluarga saya sendiri. Tetangga yang lain ikut menambahkan beberapa kata, tapi hanya kalimat kosong. Ya, sabar aja ya Bu, nggak enak kalau ribut terus. Ada beberapa yang memberi anggukan, tetapi saya tahu mereka hanya berkata begitu untuk menghindari ketegangan. Tidak ada yang benar-benar peduli. Semua orang di sekitar kami lebih memilih untuk tidak terlibat, seolah-olah mereka tidak ingin memilih sisi Pak RT. Akhirnya berdiri dan berkata, "Baiklah, kita bicarakan lagi nanti. Kalau ada yang mau melapor ke pihak berwajib, silakan." Tapi, tak ada satupun dari mereka yang berniat melakukan itu. Tidak ada yang berani mempermasalahkan lebih jauh, dan itu membuat saya merasa semakin terjebak dalam situasi ini. Ya, tidak ada yang peduli dengan saya, tidak ada yang peduli dengan keadaan keluarga saya, atau bagaimana perlakuan yang saya terima. Semua hanya diam, menyaksikan, menunggu sampai semuanya selesai, tanpa perlu mengotori tangan mereka. Ketika mereka pergi, saya merasa lebih terasing dari sebelumnya. Suami kembali masuk ke kamar, mengunci diri di dalam, sementara saya hanya bisa duduk di ruang tengah, berusaha menahan tangis. Saya merasa seperti kehilangan segala hal, keluarga, dukungan,
dan bahkan diri saya sendiri. Malam itu, suami saya pulang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol yang menyengat tercium dari kejauhan, sebelum dia bahkan memasuki kamar. Suara langkahnya terdengar berat, tak teratur, seperti orang yang kehilangan kendali. Di pintu kamar, dia berhenti sejenak, matanya samar, kosong, dan tak bisa diajak berkomunikasi dengan logika. Saya sudah terbiasa dengan keadaan ini. Suami datang dengan bau alkohol, dan saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang lebih keras, lebih agresif. "Jangan ngelawan," katanya, suaranya serak dan kasar. Tanpa memberi kesempatan bagi saya untuk berbicara, dia langsung mendekat dan mencoba memegang saya, menarik tubuh saya ke arahnya dengan paksa. Saya menahan tubuh saya mencoba menjauh. "Jangan, kamu mabuk. Aku nggak bisa seperti ini. Aku nggak bisa bersamamu dalam keadaan seperti ini," kata saya dengan suara bergetar, berusaha menahan perasaan yang hampir meledak. Tapi dia tak peduli. "Kamu harus melayaniku sekarang," teriaknya, matanya penuh amarah. "Kamu istri gue, kan? Istri itu harus tunduk sama suami." Saya menepis tangannya, berusaha keras untuk menghindar. Tetapi kekuatan tubuhnya yang lebih besar berhasil mendorong saya ke ranjang. "Aku nggak mau dengar alasan. Kamu nggak punya pilihan. Kamu harus melayani gue." Suaminya mendekat, suaranya semakin keras. "Jangan coba-coba menolak." Saya mulai menangis. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tubuh saya kaku, seluruh diri saya menolak, tetapi dia tetap melanjutkan, mendesak, dan memaksa. Saat saya menolak lebih keras, dia berteriak lagi, kali ini dengan kata-kata yang lebih menyakitkan. "Kalau kamu nggak mau, berarti kamu nggak pantas jadi istriku. Kalau kamu nggak melayani aku akan buat hidup kamu lebih sengsara." Dia menyeret saya ke tengah tempat tidur, menarik paksa pakaian saya. Anak-anak yang tidur di sebelah kamar mendengar suara kami, dan perlahan satu persatu mereka mulai menangis ketakutan. Suami saya berhenti sesaat, mendengar tangisan mereka, tapi kemudian hanya membentak dengan lebih keras. "Diam, jangan ganggu kami," katanya, tak peduli dengan apa yang terjadi pada anak-anak. Saya merasa tubuh saya terperangkap dalam suasana yang tak bisa saya kontrol. Setiap gerakan dia terasa seperti ancaman yang nyata. Saya berteriak, "Tolong, anak-anak, mereka bangun." Saya takut anak-anak akan melihat kami bertengkar seperti ini, tapi dia hanya tertawa kasar. "Apa kamu peduli sama mereka? Mereka nggak ada urusannya sama kita. Kamu harus tahu, kamu istri aku, dan aku yang atur semuanya." Perasaan saya hancur. Saya tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak benar, bahwa saya tidak seharusnya berada di sini, tetapi di bawah tekanan dan kekuatan fisiknya, saya merasa tak berdaya. Saya menahan air mata dan berdoa agar semuanya cepat berlalu. Tangisan anak-anak di luar semakin keras. Saya bisa mendengar mereka terbangun, memanggil saya dengan suara cemas. "Mama, Mama kenapa?" Suara mereka semakin membuat hati saya perih. Mendengar suara mereka, entah kenapa, suami akhirnya berhenti. Dia menarik diri, meski wajahnya masih menunjukkan kebencian yang dalam. "Ini belum selesai," katanya dingin. "Aku akan buat kamu menyesal." Setelah itu, dia keluar dari kamar dengan langkah goyah, meninggalkan saya yang terengah-engah, tubuh saya terkulai lemah di tempat tidur. Saya menatap pintu, terpekur, masih bisa mendengar tangisan anak-anak di luar yang tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Anak-anak saya, mereka tidak seharusnya terjebak dalam situasi seperti ini. Mereka tidak seharusnya mendengar suara kekerasan dan amarah yang terus-menerus. Saya merasa gagal. Saya gagal melindungi mereka dari kekacauan ini. Saya merangkak keluar dari tempat tidur dan bergegas membuka pintu kamar. Anak-anak berdiri di depan. Wajah mereka penuh ketakutan. Mereka memeluk saya erat, berusaha mencari kenyamanan di tengah-tengah kegelapan yang kami alami. Saya memeluk mereka, mencoba menenangkan diri, meski hati saya hancur. "Maafkan Mama, sayang," bisik saya dengan suara tercekat.
sambil memeluk anak-anak saya. Mama janji nggak akan biarkan ini terjadi lagi. Saya tahu saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya sudah terlalu lama bertahan dalam situasi yang menyakitkan ini. Saya harus keluar. Saya harus melindungi diri saya dan anak-anak saya. Pukul 3 pagi. Mata saya sudah terpejam lama, meskipun tubuh saya tak bisa berhenti gemetar. Setelah malam yang penuh kekerasan, ancaman, dan air mata, saya berusaha tidur, walau hanya sekejap. Tetapi, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suami saya tiba-tiba masuk ke kamar. Suara pintu kamar yang dibanting membangunkan saya. Dia berdiri di pintu dengan ekspresi yang lebih dingin dari biasanya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan tajam yang penuh kebencian. "Bangun," katanya dengan suara datar. "Kamu dan anak-anak harus keluar. Sekarang." Saya tertegun. Apa? Hanya itu yang keluar dari mulut saya. Masih tidak percaya dengan apa yang baru saja saya dengar. Suami saya mengulanginya lagi, kali ini dengan nada yang lebih keras. "Kamu nggak dengar? Keluar dari rumah ini, sekarang juga. Aku nggak mau lagi lihat kamu di sini." Anak-anak saya yang masih tidur terbangun mendengar keributan. Mereka memanggil saya, "Mama, ada apa?" Suaranya ketakutan, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Mertua saya muncul di pintu kamar, wajahnya penuh senyum sinis. "Iya, kamu harus keluar. Jangan kira ini rumahmu. Rumah ini punya anakku. Semua yang ada di sini adalah haknya," katanya, dengan nada penuh kemenangan. Saya menatap suami saya, berharap ada sedikit rasa kemanusiaan yang muncul, setidaknya untuk anak-anak. "Kenapa, Mas? Kenapa harus begini?" Suara saya hampir tidak terdengar, penuh dengan kebingungannya. Suami saya tidak menjawab, hanya menatap saya dengan penuh amarah. Dia tidak peduli. Bagi dia, semuanya sudah selesai. "Ibu benar. Kamu harus pergi. Semua anak-anak itu bukan anak kandungku. Aku nggak percaya kamu." Suami saya melontarkan tuduhan yang paling menyakitkan. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dalam-dalam. "Aku nggak yakin kalau itu anak-anak gua. Cek saja kalau kamu merasa diragukan." Saya terdiam, mulut saya tertutup rapat. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Anak-anak saya yang ada di dekat saya pun menangis, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya bisa merasakan tatapan mata mereka yang penuh rasa takut dan bingung. Mereka hanya ingin tidur, tapi justru mereka harus menyaksikan pertengkaran yang tak berujung ini. Suami saya terus berbicara tanpa memberi kesempatan bagi saya untuk berbicara. "Kamu sudah bikin hidup gue hancur. Sekarang kamu harus pergi. Bawa anak-anak kamu itu. Pergi!" katanya. Suaranya semakin meninggi. Ibu mertua saya berdiri di belakangnya, memberi persetujuan dengan anggukan kepala, seolah-olah ini adalah keputusan yang sudah final. "Iya, kalau kamu masih merasa nggak nyaman, kamu bisa pergi dengan anak-anak. Kami nggak butuh kamu di sini," katanya dengan nada santai, tapi tajam. Saya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa saya hindari. Saya hanya mengenakan pakaian tidur, tanpa persiapan, tanpa tempat lain untuk pergi. Saya memeluk anak-anak saya erat-erat, berusaha menenangkan mereka yang sudah ketakutan. "Kemana kita pergi, Mama?" tanya salah satu dari mereka dengan suara kecil, hampir tidak terdengar. Saya ingin menjawab, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Saya hanya bisa berusaha menjaga mereka tetap tenang. Saya tahu saya harus melindungi mereka. Tapi situasi ini begitu cepat dan tak terduga. Mereka tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara, untuk memberi penjelasan, atau bahkan untuk mencari tempat yang aman bagi kami. Dengan kata-kata kasar dan penuh penghinaan, mereka mengusir kami keluar begitu saja. Akhirnya, saya berjalan menuju pintu depan, dengan anak-anak yang mengikuti di belakang saya. Hanya dengan pakaian tidur, tanpa tas, tanpa persiapan apapun. Saya tahu kami tidak akan diterima di rumah orang tua saya lagi, karena hubungan kami sudah terlalu renggang. Saya menghela napas, mencoba menenangkan diri. Hati saya hancur, tapi saya tahu saya harus terus bergerak, demi anak-anak saya. Kami berjalan keluar rumah, di tengah malam yang gelap, tak tahu kemana harus pergi.
Suami dan ibu mertua tidak memperdulikan kami. Suasana malam itu terasa sangat sunyi. Saya berjalan dengan kaki yang gemetar, mencoba tetap kuat untuk anak-anak yang tetap menangis dan bingung. Tidak ada tempat untuk kembali. Saya hanya bisa berharap bahwa keesokan hari akan membawa jalan keluar, meski saya tidak tahu dari mana atau bagaimana. Kami hanya berjalan menuju jalanan sepi, tanpa tujuan yang jelas, sambil terus menangis dalam kesendirian yang penuh rasa kehilangan. Malam itu, saya berjalan bersama anak-anak dalam kesunyian yang mencekam. Jalanan gelap, hanya cahaya lampu jalan yang berpendar redup di kejauhan. Anak-anak saya masih terisak, tapi mereka mulai lelah, mungkin sudah tidak sanggup lagi menangis. Saya memeluk mereka erat, mencoba memberikan rasa aman yang saya sendiri pun tak bisa rasakan. Tidak ada tempat lain untuk kami pergi. Rumah orang tua saya, meskipun hubungan kami sempat renggang, adalah satu-satunya tempat yang bisa saya tuju. Saya tahu bahwa mereka akan marah, sangat marah, tapi saya juga tahu bahwa mereka akan melindungi saya dan anak-anak. Setengah jam berjalan kaki, kami sampai di rumah orang tua saya. Saya berdiri di depan pintu rumah, menatap pintu yang seakan menunggu untuk menerima kami. Anak-anak sudah mulai tenang, meskipun kelelahan. Saya menarik napas panjang dan mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dengan cepat. Di balik pintu, berdiri ayah saya, matanya langsung tertuju pada kami. Ekspresinya langsung berubah dari ragu menjadi marah, begitu melihat kami dalam keadaan seperti ini, kotor, berantakan, dan lelah. "Kenapa kamu di luar malam-malam seperti ini? Kamu kenapa?" tanya ayah saya dengan suara berat. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat penuh kekhawatiran. Saya hanya bisa menatapnya, berusaha menahan tangis yang sudah di ujung mata. "Ayah, kami diusir dari rumah," kata saya dengan suara serak. Suami mengusir kami." Mata ayah saya melebar mendengar itu. Dia memandang saya dan anak-anak dengan penuh rasa iba. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa kecewanya dia. Tapi, yang lebih mengerikan lagi, ayah saya mulai mengumpulkan kekuatan, sesuatu yang saya tahu, dia sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ibuku keluar dari kamar, mendengar suara kami. Melihat kondisi kami yang berantakan, dia langsung terkejut. "Apa yang terjadi?" tanyanya, langsung mendekati kami dengan wajah khawatir. Ketika saya mulai menceritakan semuanya, tentang suami yang mengusir kami, tentang kekerasan, dan segala penghinaan yang terjadi, ibu saya tidak bisa menahan air matanya. "Tidak ada orang yang boleh perlakukan anak dan cucu kami seperti ini," ujarnya, suara penuh emosi yang menyiratkan kemarahan yang dalam. Kami semua duduk di ruang tamu. Ayah saya mulai berbicara serius. "Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu dan anak-anak harus dilindungi. Kami akan ambil langkah hukum." Wajah ayah saya yang biasanya dingin dan tenang kini terlihat tegas. "Saya tahu kita tidak bisa terus begini. Ini bukan cuma soal keluarga. Ini soal hak-hak kamu sebagai istri dan ibu. Jangan biarkan mereka terus perlakukan kamu seperti itu," kata ayah saya, matanya penuh tekad. Saya merasa seolah beban berat yang saya pikul selama ini sedikit terangkat. Meskipun saya tak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya, setidaknya saya tahu orang tua saya akan memperjuangkan hak-hak kami. Ibu saya segera mengambil tindakan. Dia mulai menghubungi pengacara, merencanakan langkah hukum untuk melindungi saya dan anak-anak. Kami harus membuat laporan, dan langkah pertama adalah mengumpulkan bukti-bukti tentang pelecehan verbal dan fisik yang saya alami di rumah suami. Ayah saya berbicara panjang lebar dengan pengacara, sementara saya duduk di pojok ruangan, memeluk anak-anak yang sudah mulai terlelap. Pikiran saya bercampur aduk. Saya merasa lega karena akhirnya ada orang yang peduli, tetapi di sisi lain, saya juga merasa takut. Langkah hukum ini pasti akan memperburuk keadaan. Tidak tahu bagaimana suami saya akan bereaksi. Saat itu, saya memandangi anak-anak saya yang tidur dengan tenang di pangkuan saya. Saya tahu apa yang mereka alami tak seharusnya mereka alami. Mereka tak seharusnya melihat keributan, kekerasan, dan kebencian dalam rumah tangga.
Anak-anak saya harus tumbuh dengan rasa aman, penuh kasih sayang. Saya harus berjuang untuk mereka, meski sulit. Mereka tidak pantas mengalami kekerasan seperti ini. Malam itu, meskipun masih ada banyak ketidakpastian, saya merasa sedikit lebih kuat. Rencana perlindungan hukum telah dimulai, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa ada secercah harapan. Orang tua saya, meski marah dan terluka melihat kondisi saya, menjadi penggerak perubahan. Saya tahu ini baru permulaan, dan saya harus siap menghadapi segalanya. Hari-hari pertama, setelah saya kembali ke rumah orang tua saya terasa berat. Meski dikelilingi oleh kasih sayang orang tua, dan anak-anak yang mulai bisa tertidur dengan tenang, bayangan tentang rumah yang dulu saya huni, tentang suami, dan tentang semua yang terjadi masih membayangi. Saya menunggu, berharap ada kabar dari suami, setidaknya satu kata. Entah itu permintaan maaf, penjelasan, atau bahkan sekadar pertanyaan tentang anak-anak kami. Namun, itu tak pernah datang. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Ponsel saya tetap sepi, hanya berisi pesan dari teman-teman yang merasa prihatin, atau dari orang tua saya yang terus memberi dukungan. Tapi suami saya? Tidak ada kabar, tidak ada panggilan. Bahkan, saya merasa seolah dia benar-benar menghapus saya dan anak-anak dari hidupnya. Saat pertama kali mencoba menghubunginya setelah kami tiba di rumah orang tua, saya hanya mendengar suara mesin penjawab. Pesan saya untuknya tak pernah dijawab. Saya kirimkan pesan teks, meminta dia untuk datang, untuk setidaknya melihat anak-anaknya yang merindukannya. Tidak ada balasan. Bahkan, saat saya coba menelepon, nomornya tidak lagi aktif. 1 minggu, 2 minggu, sebulan berlalu, saya mulai merasakan kenyataan pahit bahwa suami saya, yang seharusnya menjadi pendamping hidup, tidak pernah berusaha untuk memperbaiki keadaan. Mungkin dia merasa tak bersalah. Mungkin dia merasa benar dengan apa yang dia lakukan. Tetapi yang pasti, dia tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Bahkan lebih buruk, dia tidak menunjukkan sedikit pun keinginan untuk menyelesaikan masalah kami, atau bahkan bertanya bagaimana keadaan anak-anaknya. Saya tidak tahu apakah ini karena dia memang tak peduli, atau karena dia merasa diperbolehkan untuk bertindak seperti itu. Apapun itu, kenyataan ini membekas dalam hati saya. Semua kata-kata manis yang dulu dia ucapkan, janji-janji indah yang dia berikan, kini terasa seperti kebohongan besar. Suami saya tak hanya mengabaikan saya, tetapi juga anak-anaknya. Anak-anak yang dia klaim sebagai miliknya, yang dia katakan dia cintai. Seharusnya dia menjadi pelindung dan penyokong, tapi malah menjadi sosok yang menghindar dan membiarkan saya mengurus semuanya sendiri. Saya bertanya-tanya, apakah ini saatnya untuk melepaskan? Apakah ini saatnya saya berhenti berharap bahwa suatu hari dia akan berubah, bahwa dia akan kembali dan meminta maaf? Keputusan ini semakin jelas, meski sulit. Saya harus melangkah maju dengan atau tanpa dia. Saya tidak bisa lagi mengandalkan harapan kosong. Ada satu malam, sekitar 2 minggu setelah kami meninggalkan rumahnya, saya duduk di depan cermin, menatap wajah saya yang mulai lelah. Saya menangis, bukan karena penyesalan, tetapi karena kesadaran. Saya tidak tahu apakah saya harus merasakan kesedihan, kebencian, atau malah pembebasan. Yang jelas, saya tahu bahwa saya sudah tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kegagalan pernikahan ini. Suami saya, jika dia masih bisa disebut begitu, tak pernah menyesal, tak pernah peduli. Tidak ada cinta, tidak ada perhatian. Hanya kebisuan yang menggerogoti hati saya, lebih dalam dari apapun yang bisa dia lakukan atau katakan. Ini bukan hanya tentang saya dan suami. Ini tentang anak-anak saya yang tidak pantas mengalami trauma emosional ini. Mereka layak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, bukan dalam ketegangan dan ketakutan yang tercipta karena kebodohan orang tua mereka. Di depan saya, anak-anak tertidur dengan tenang. Mereka tidak tahu betapa rumitnya dunia orang dewasa. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka punya ibu yang akan selalu ada untuk mereka, tanpa syarat, tanpa pengecualian. Dan itu sudah cukup. Saya harus terus berjuang. Tanpa dia. Tanpa orang yang seharusnya menjadi pasangan hidup saya, tanpa suami yang bahkan tidak punya cukup empati untuk menghubungi keluarga yang dia tinggalkan begitu saja.
Ninun Skundau, meskipun dia tidak datang, meskipun dia tidak menyesal, saya tetap tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Karena saya akan melindungi anak-anak saya dari semua yang merusak, dan saya tidak akan membiarkan mereka merasakan kekosongan yang saya alami. Jika dia tidak peduli, saya akan tetap ada untuk mereka. Meskipun saya sudah berusaha menjauhkan diri dari drama keluarga yang mengikat saya dan suami, tampaknya perang itu belum berakhir. Ketika saya merasa seharusnya saya bisa menemukan kedamaian di rumah orang tua saya, kenyataan pahit kembali datang menghampiri. Kali ini datangnya dari ibu mertua yang tidak pernah bisa melepaskan kontrolnya. Dia memutuskan untuk menyerang saya dengan cara yang lebih kejam, menggoyahkan reputasi saya, merusak nama baik saya di luar rumah, di tempat yang seharusnya saya merasa aman. Ibu mertua saya mulai menyebarkan gosip-gosip kotor tentang saya ke lingkungan sekitar dan kampus suami. Entah siapa yang pertama kali mendengar, tapi cepat sekali berita itu menyebar. Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang wanita selingkuh, bahwa anak ketiga saya bukanlah darah suaminya, dan lebih parah lagi, dia menuduh saya sebagai istri yang tidak tahu diri, yang merebut segalanya dari keluarganya. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertua saya lebih kejam dari yang bisa saya bayangkan. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa dengan mudahnya menuduh saya tanpa bukti, memfitnah saya hanya karena saya berani melawan dia. Menurutnya, saya adalah ancaman terbesar bagi keluarganya, dan saya harus dihancurkan. Tidak peduli bagaimanapun, dia tak akan berhenti. Berita-berita yang saya dengar tak hanya mencemarkan nama baik saya di mata tetangga, tetapi juga membuat saya menjadi bahan perbincangan di kampus suami. Beberapa teman sekelas suami, yang selama ini saya anggap sebagai teman baik, mulai menjauh. Mereka tak lagi menyapa dengan hangat. Beberapa bahkan mulai bertanya tentang isu-isu yang berkembang, dengan tatapan curiga yang seakan menghakimi saya. Tidak hanya itu, ibu mertua saya juga mulai memengaruhi kehidupan sosial suami. Dia menghubungi beberapa teman kuliah suami, memberitahu mereka versi ceritanya bahwa saya adalah wanita yang menghancurkan hidup mereka. Suami saya, yang selama ini lebih banyak diam, justru mendukung ibu mertua dalam hal ini, meskipun dia tahu persis bahwa semua tuduhan itu adalah kebohongan. Dia diam. Dia membiarkan saya dibuli, dihina, dan dicerca oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang kenyataan hidup kami. Saya merasa dunia ini tiba-tiba menjadi sangat sempit. Saya, yang sudah merasa cukup terluka oleh semua perlakuan yang saya terima, kini harus berhadapan dengan pencemaran nama baik yang semakin menjadi. Setiap hari, saya merasa dipandang dengan sebelah mata. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana, harus berbicara apa, atau harus mengapa kepada orang-orang yang mulai menghindari saya. Namun, meski semakin terpojok, saya tidak bisa membiarkan ibu, mertua saya menang begitu saja. Saya tahu, jika saya diam lebih lama lagi, semuanya akan semakin buruk. Jika saya tidak bisa melawan, jika saya tidak bisa memperjuangkan nama baik saya, siapa yang akan melakukannya? Di saat itulah, saya mulai mencari cara untuk melawan. Saya tidak bisa terus-menerus dibuli dan dicaci. Saya tidak akan membiarkan dirinya menyebarkan kebohongan tentang saya tanpa konsekuensi. Keputusan untuk bertindak tegas mulai terbesit dalam benak saya. Saya tidak hanya berjuang untuk diri saya, tetapi juga untuk masa depan anak-anak saya, agar mereka tidak tumbuh dengan bayangan buruk tentang ibu mereka. Saya menyadari bahwa jika saya terus membiarkan ibu mertua saya merusak hidup, saya akan kehilangan segala-galanya. Saya harus bertindak. Ini bukan hanya tentang menjaga harga diri saya, tetapi tentang melindungi hak saya dan anak-anak saya untuk hidup dengan damai dan bebas dari fitnah. Langkah pertama, menemui pengacara. Saya memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk menggugat pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan oleh ibu mertua saya. Saya harus berhenti menjadi korban. Saat itu juga, saya membuat keputusan untuk tidak lagi diam, untuk tidak lagi membiarkan orang lain menentukan nasib saya. Langkah yang saya ambil kali ini bukanlah keputusan yang mudah. Setelah sekian lama tertekan, diperlakukan seperti barang yang bisa dibuang dan dihancurkan, saya akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Saya tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian,
di antara tumpukan kebohongan dan rasa sakit yang tidak pernah berakhir. Suami saya, meski tahu betul apa yang telah terjadi, tetap saja membela ibunya. Saya merasa hidup saya sudah tidak lagi memiliki arah jika terus bertahan di dalam hubungan yang tidak sehat ini. Saya tahu keputusan ini akan membuat semuanya semakin rumit. Tapi saya sudah tidak bisa menahan diri lagi. Saya perlu keluar, memulai hidup baru. Meskipun saya tahu itu tidak akan mudah. Begitu gugatan cerai saya diajukan, suami langsung bereaksi keras. Dia tidak hanya menentang perceraian itu, tetapi mulai memainkan permainan kotor untuk mendapatkan hak asuh anak-anak. Semua ini hanya untuk membuat saya menderita lebih lama, seakan dia ingin membalas dendam atas apa yang saya lakukan, berani menentang keluarganya, berani meminta kebebasan. Suami saya tahu betul bahwa dengan hak asuh anak, dia bisa menyiksa saya dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan. Dia ingin membuat hidup saya semakin sulit, seolah-olah perceraian ini hanya akan menjadi alat untuk mempermalukan saya lebih jauh. Persidangan ini bukan lagi tentang keadilan, tetapi tentang kekuasaan. Setiap kali saya duduk di ruang sidang, saya merasa seperti sedang berperang. Pertarungan ini bukan lagi antara saya dan suami, tetapi antara dua dunia. Dunia saya yang penuh dengan perjuangan dan keinginan untuk merdeka, dan dunia suami yang dipenuhi oleh dominasi dan pengendalian dari ibu mertuanya. Di setiap persidangan, saya merasa suami saya lebih mengandalkan ibunya daripada saya. Mereka bekerja sama untuk menekan saya, mencari cara untuk mengalihkan perhatian hakim, bahkan mencoba memutarbalikkan fakta-fakta yang ada. Semua pernyataan mereka dipenuhi dengan fitnah dan tuduhan tanpa dasar. Mereka berusaha menggambarkan saya sebagai istri yang tidak berguna, ibu yang tidak pantas merawat anak-anak, dan wanita yang hanya mengejar kekayaan dan status sosial. Saya tidak tahu lagi apakah mereka benar-benar percaya dengan kebohongan mereka, atau jika mereka hanya sedang berusaha menghancurkan saya. Yang jelas, saya merasa seperti tidak pernah ada satu orang pun yang berpihak kepada saya. Setiap langkah saya seolah-olah dihadang oleh mereka, dengan segala tipu daya dan manipulasi yang mereka lakukan. Namun, saya tidak bisa mundur. Saya tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan hidup saya lebih lama lagi. Saya tahu saya berhak atas kebahagiaan saya. Saya berhak memiliki kedamaian dalam hidup saya, tanpa takut terus-menerus dihantui oleh tindakan-tindakan mereka. Saya ingin anak-anak saya tumbuh dengan baik, dengan ibu yang kuat, dan tidak takut melawan ketidakadilan. Gugatan cerai ini adalah bagian dari perjalanan saya untuk mendapatkan kembali kontrol atas hidup saya. Prosesnya mungkin panjang dan penuh hambatan, tetapi saya tahu saya tidak bisa mundur. Anak-anak saya membutuhkan saya, dan saya harus berjuang demi mereka. Setiap sidang semakin memperjelas bahwa ini bukan hanya sekadar masalah perceraian. Ini tentang hak saya untuk menentukan hidup saya sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Ini tentang hak asuh anak-anak yang harus diputuskan berdasarkan siapa yang benar-benar bisa memberi mereka rumah yang penuh kasih sayang, bukan siapa yang lebih kuat dalam permainan politik keluarga. Saya mulai merasa bahwa ini adalah pertarungan terbesar dalam hidup saya, dan saya akan bertarung habis-habisan, tidak hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk masa depan anak-anak saya yang tidak pernah meminta untuk terjebak dalam drama orang dewasa yang tidak berujung ini. Saya memutuskan bahwa sudah cukup. Cukup menjadi korban dari manipulasi dan pengendalian orang lain. Cukup menerima perlakuan tidak adil dari suami dan mertua yang seakan-akan ingin menjadikan hidup saya sebagai tempat sampah mereka. Cukup merasakan sakit hati setiap kali melihat perlakuan mereka yang terus menghinakan saya. Langkah pertama saya adalah menata kembali hidup. Tidak hanya mental, tetapi juga keuangan dan status hukum saya. Ayah saya yang selama ini diam, akhirnya berdiri di samping saya. Beliau memutuskan untuk membalikan rumah yang semula atas nama orang tuanya menjadi atas nama saya. Ini bukan hanya sekadar langkah hukum, tapi juga simbol bahwa saya mulai memiliki kendali penuh atas hidup saya. Rumah yang sebelumnya saya huni bersama suami dan mertua, yang dulu selalu menjadi sumber ketegangan dan pertarungan, kini menjadi milik saya. Dengan rumah yang kembali menjadi milik saya bisa merencanakan langkah berikutnya.
Bisnis online saya yang selama ini sudah berjalan, saya tingkatkan. Saya tidak lagi perlu bergantung pada siapapun untuk membiayai hidup saya. Saya bekerja lebih keras, lebih pintar, dan lebih fokus. Keuntungan yang saya dapatkan kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Setiap transaksi, setiap pesanan yang datang, membuat saya merasa semakin yakin bahwa saya tidak membutuhkan siapapun untuk bertahan hidup. Mertua saya, yang dulu merasa bisa menguasai rumah dan memanipulasi hidup saya, akhirnya melihat kenyataan pahit. Suami saya, yang selama ini hanya tunduk pada ibunya, kini harus menerima bahwa rumah yang mereka anggap sebagai milik mereka itu sudah tidak lagi bisa mereka klaim. Ibu mertua yang dulu sibuk menuntut uang, mengatur hidup saya, dan merusak barang-barang milik saya, akhirnya